Masa Advent merupakan masa penantian penuh harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan. Masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan Natal dengan sikap pertobatan. Gereja mengajak umat beriman untuk menghayati keutamaan dengan semangat dasar, beriman, bertobat, dan berpaling pada Allah. Advent dalam setiap minggunya mengajak kita untuk menghayati tema khusus seperti pewartaan Tuhan untuk berjaga-jaga, pewartaan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, kedatangan Yesus sebagai penyelamat, dan peristiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Warna dari busana liturgi Advent adalah ungu, dan khusus untuk Minggu Advent ketiga menggunakan warna liturgi merah muda. Warna liturgi tersebut mengajak kita untuk mendukung semangat Advent dalam pertobatan dan pengharapan. Kita sebagai umat Katolik perlu bersama-sama menghayati masa Advent ini dengan penuh sukacita agar apa yang kita renungkan di masa Advent ini sungguh benar-benar pantas untuk kedatangan Sang Mesias. Minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Tahun 2020 merupakan tahun penghujung dari perjalanan Ardas Keuskupan Agung Semarang ke-7. Meskipun tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kita harus tetap bersemangat menjadi bentara peradaban kasih. Pada pendalaman Advent pertama ini, kita diajak untuk melihat sekilas gerak pastoral Ardas ke-7 dan membangun semangat panggilan dan perutusan melaksanakan Ardas Keuskupan Agung Semarang ke-8. Masa Advent tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk mempersiapkan langkah baru, menjadi jiwa penggerak paguyuban, sekaligus menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan mendalami Ardas Keuskupan Agung Semarang ke-8 sambil melihat hal-hal yang telah kita raih sebelumnya. Ini saatnya bagi kita untuk siap sedia, berkembang, dan berbuah nyata dalam hidup beriman. Ibu bapak, suster, bruder, saudara-saudari umat paroki Santa Teresia Sedayu berkah dalam. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita mulai memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin Advent sudah bernyala satu sebagai simbol pengharapan. Dan kita juga sudah mendengarkan serta sudah membaca dari teks Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37.
Dalam Injil Markus ditekankan berjaga-jaga sampai 4 kali kata berjaga-jaga, dan kata yang pertama dikaitkan dengan kata hati-hati. Ini mau mengingatkan kita, menegaskan kepada kita bahwa menyambut Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya dan juga menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal itu harus disertai dengan semangat siap siaga. Berjaga-jaga itu kan berarti aktif, berarti kita sungguh bertanggung jawab pada apa yang telah diserahkan kepada Tuhan. Seperti dalam kisah Injil tadi, bahwa pembantu diajak berjaga-jaga supaya dia sungguh melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipercayakan, apa yang diserahkan oleh majikannya, sehingga ketika majikannya pulang, semuanya sudah siap, datang dengan kesiapsiagaan dan disambut dengan siap sedia. Maka kita juga demikian. Bagaimana kita ini mewujudkan sikap berjaga-jaga sebagai bentuk pengharapan kita menyambut Kristus Tuhan yang hadir? Kita dapat membangun sikap berjaga-jaga itu dalam kehidupan rohani, sosial, moral, dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di masa pandemi ini, kita juga semakin diajak untuk memiliki sikap berjaga-jaga ini. Dalam hidup rohani, bagaimana kita bertekun dalam doa, dalam ibadah, dalam perayaan-perayaan sakramen. Meskipun di masa pandemi ini ada keterbatasan, jangan membuat kita menjadi kendor, lalu kemudian malas berdoa, malas membangun hidup rohani, malas membaca dan merenungkan kitab suci. Ini namanya tidak mau berjaga-jaga, tidak mau bersiap diri untuk menyambut Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus tekun. Syukur-syukur dalam keluarga kita bisa mengembangkan hidup bersama. Justru menjadi kesempatan di tengah pandemi ini bagaimana keluarga-keluarga Katolik khususnya di Paroki Santa Teresia Sedali ini dan juga komunitas-komunitas biara mengembangkan hidup doa ini bersama-sama, berjaga-jaga dengan membangun hidup rohani yang kuat, sambil juga mendoakan orang lain di sekitar kita, termasuk korban-korban dari wabah pandemi ini. Yang kedua, hidup sosial. Bagaimana kita mengembangkan perhatian dan kepekaan hidup sosial bersama. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik, misalnya dengan taat protokol, memakai masker ketika kita berpergian, membawa hand sanitizer dan juga sering cuci tangan, berusaha menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini adalah bagian-bagian kita berjaga-jaga, menjaga keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri, peduli pada orang lain dan juga peduli pada diri sendiri. Juga mengembangkan sikap sosial yang lainnya. Misalnya kalau ada tetangga kanan kiri yang butuh bantuan moral ataupun sosial, bagaimana kita juga mau membantu. Apa yang bisa kita mampu dan kita gerakan untuk saling membantu itu menjadi cukup baik, menjadi sangat baik untuk mengembangkan sikap berjaga-jaga dalam komunitas, dalam persaudaraan. Yang ketiga, dalam hidup moral, bagaimana kita mengembangkan disiplin diri. Ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, misalnya sebagai pelajar diberi tanggung jawab belajar, juga sebagai mahasiswa yang bekerja diberi tanggung jawab bekerja, sebagai keluarga diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan keluarga, sebagai suster, bruder, imam diberi tanggung jawab untuk mengelola panggilan hidup komunitas dan juga pelayanan dalam panggilan sebagai imam, bruder, dan suster. Bagaimana kita melakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, setia satu dengan yang lain, dan juga dengan sepenuh hati. Maka itu akan menjadi berkah dan menjadi bentuk bagian dari berjaga-jaga kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan juga sesuai dengan tema Ardas yang ke-8 yang nanti akan kita gunakan selama tahun 2021 sampai 2025, kita diajak untuk semakin tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah.
Dan salah satu tinggal dalam Kristus itu bagaimana menghidupi kebersamaan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam paguyuban, saling mengatur satu dengan yang lain, mengembangkan hidup doa, dan juga bertumbuh kembang dalam hidup moral. Itu akan semakin menghasilkan buah dalam kehidupan kita, menjadi berkat dan rahmat bagi yang lain. Maka Bapak, saudara-saudari, suster bruder umat paroki Santa Teresia Sedayu, mari di minggu Advent yang pertama ini, saat lilin harapan bernyala, mari kita mengembangkan semangat dan sikap berjaga-jaga dengan bertekun dalam hidup rohani, dengan saling peduli satu dengan yang lain, dengan menumbuh kembangkan apa yang baik dalam diri kita, dalam hidup moral dan psikologis kita. Kita akan menjadi berkat bagi yang lain dan siap menyambut Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.